Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama rombongan yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat struktural dan fungsional, sekaligus bapak-bapak dari legislatif, anggota Dewan Provinsi Gorontalo yang dirahmati Allah. Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara dialog bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pejabat struktural dan fungsional Provinsi Gorontalo kita jalani bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kanwil Kehakiman, para pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, Pak Sekda, saudara ke Kanwil Kehakiman, dan seluruh hadirin yang beliau ke daerah ini, di mana tadi siang tiba di daerah ini, dan tadi kami sudah mengajak beliau untuk mengunjungi beberapa objek dengan kegiatan-kegiatan, terutama mengunjungi Bapak Menteri yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah para anggota legislatif Provinsi Gorontalo, kemudian jajaran kehakiman dan HAM, termasuk jajaran pengadilan, kemudian para pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, dan juga para pengacara, para notaris, ini semua, dan juga ada jajaran imigrasi, dan juga saya melihat di sini ini ada jajaran KPU, karena Pak Hamid barangkali masih ini dipandang sebagai salah seorang anggota KPU. Saya tanya-tanya kapan mau PAW, katanya tidak perlu PAW Pak, jadi merangkap menteri bisa saja katanya, asal Pak Hamid katanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman KPU hingga saat ini, meskipun saya sudah jadi menteri, masih ada saja KPU Kabupaten Kota menelpon saya, misalnya gembok surat kotak suara hilang, nanya ke saya. Terima kasih, masih saya dianggap bagian dari Banda Aceh, Blok 6, dan ada lagi satu, total 629 narapidana. Tiada bekas, pondasi, tinggal pondasi. Bapak bisa bayangkan bagaimana 72 pegawai termasuk sipir penjara yang hilang. Yang menarik itu, pada pagi hari salah satu kalapas kepala pemasyarakatan menelpon ke Dirjen, Pak, di sini ada gempa bumi. Kepala kalapasnya, artinya dia pergi bersama dengan penjaranya. Yang menarik fenomenanya adalah Kabupaten Sigli sempat lari 205 orang, lari menyelamatkan diri. 2 hari kemudian 95 diantaranya sudah akan melapor ke polisi bahwa saya adalah napi. Nah, ada 2 perspektif yang bisa dipanggil. Pertama, masih ada orang yang jujur di Republik Indonesia. Kedua, masih ada orang bodoh. Nah, administrasi hilang di pengadilan, kejaksaan. Bagaimana mau mengetahui si A hukumannya 7 tahun, si
si B 2 tahun dan seterusnya kan. Nah, mari kita anggap saja bahwa ada orang jujur, ya kita anggap ada jujur. Nah, orang ini 95 saya jalan. Musibah ini dahsyat, dahsyat, sangat dahsyat Pak, sangat dahsyat. Nah, malam hari Wakil Presiden, karena di kota hari itu hanya 6 menteri Pak di Jakarta, termasuk saya. Lebihnya itu ada di Nabira kan bersamaan itu kan, termasuk Bapak Presiden. Itu langsung dimobilisasi orang. Pada malam itu juga saya membuat kebijakan imigrasi. Malam itu juga siapapun dari luar negeri, apapun dia, siapapun dia, kalau datang ke Indonesia untuk bantuan kemanusiaan, kasih paspor di airport aja, visa on arrival. Ini intervensi. Coba orang datang menyelamatkan bangsa Anda, kok Anda maki-maki orang? Hebatnya lagi maki-maki pemerintah kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Bapak-bapak bisa bayangkan, untuk mengangkut makanan dari satu daerah ke tempat lain tidak mungkin dengan kendaraan kan, harus dengan helikopter. Bapak sadar berapa pesawat helikopter yang kita punya? Hercules kita tinggal berapa Pak? Kurang dari 10. Ya? Mereka datang dengan membawa helikopter, yang kita butuhkan itu helikopter Pak. Bukan orang yang berorasi berpidato. Helikopter kedua tenaga medis, ketiga insinyur yang bisa menjalankan itu. Itu yang di Medan lari 31 orang, 25 diantaranya dalam narkoba yang membobol itu. Bayangkan ya, ini dengan atap-atapnya itu 8 meter. Jadi satu sana yang satu meter. Bagaimana caranya turun? Pakai sarung yang disambung-sambung kayak tali. Dalam 3 lubang. Itu 25 diantaranya narkoba. Nah, ibu bapak yang saya hormati, karena itu kalau ada yang menjadi keprihatinan saya terhadap bangsa ini langsung Pak persoalan seperti yang diuraikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa kejahatan yang ada sekarang ini, baik itu fisik maupun non fisik, yang sekarang ini yang kelihatannya yang sedang merajalela di mana-mana Pak. Dan ini sudah terjadi di Gorontalo terhadap pribadi saya Pak Menteri. Jadi kemarin itu kejahatan non fisik oleh pers, kami dihina oleh wartawan atau pers sendiri, dalam hal ini Foto Express, bahwa usaha kami sebagai pengusaha juga Pak. Jadi di situ saya waktu saya kafe, tapi ya selamat. Dan saya suruh minta maaf juga. Saya minta maaf. Caranya apa? Saya ajukan dia ke Dewan Pers dengan bukti-bukti saya. Saya tidak marah. Lantas kemudian saya panggil bantahan saya, dia tidak muat 1 bulan. Lalu saya menguat, tidak mau. Ya, terpaksa saya mau ancam mau nanti jalur hukum. Dan setelah saya mengatakan saya di jalur hukum, ternyata mereka datang ke kantor saya, minta bagian, oke bagian, minta maaf. Saya tidak ada di sana. Artinya ini, jangan juga Bapak membiarkan diri Bapak untuk disiksa dianiaya. Bapak gunakan hak Bapak, gunakan hak jawab. Kalau hak jawab A, ini memang persoalan, dan ini kritik saya buat teman-teman saya ya. Jangan Anda menghakimi orang di headline, terus hak jawab orang Anda muat super kecil di pojok paling tengah. Nah itu persoalan. Mengalami apakah dia korupsi dan tidak atau melanggar penyalahgunaan, selesaikan dulu di BP-nya. Kalau BP kan jelas Pak, pemberhentian atau penurunan pangkat. Ini Pak yang saya lihat bahwa teman-teman saya ini akhirnya menimbulkan gejolak pemerintahan yang akan tidak kondusif.
Karena tadi masing-masing punya hak wewenang untuk menentukan ini korupsi, ini penyelewengan, ini undang-undang, ini PP. Ini Pak yang barangkali mohon penjelasan sampai di mana siapa kewenangannya menentukan bahwa ini adalah penyelewengan dan ini adalah korupsi. Yang kedua mengenai fiktif dan double cost. Rupanya para penegak Ini notaris Pak. Oh, saya sudah lantik menjadi ya. Kan Anda sudah bawa ke mahkamah jangan begini aja, you biarkan URPP, you siapkan aja skill perencanaan. Ingat nggak waktu kita siapkan begini, kan belum ada undang-undang. Ya kan? Undang-undang kan keluar bulan April kan. Kita sudah siapkan skill kan, perencanaan aja. Terus logistiknya you mulai sekarang ini, ya. Inventarisir Anda semua kotak suara plus bilik suara. Mulai sekarang kerja inventarisir.